Assalamualaikum. Kabar. Pak Syarif. Alhamdulillah, Mas Jamal. Kita ketemu di Philadelphia. Terima kasih. Ini posisinya kita sedang berada di Temple University, mana di sini dari kedunguan menjadi kecerdasan, belakangan menjadi intelektual. Amin. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Betul. Dengan keimanan dan ketakwaan kepada Yang Maha Kuasa. Amin. Itu boleh diambil di negara kapitalis, tapi keimanannya tetap bertahan kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Amin. Keren. Saya panggil apa nih? Abang atau Mas nih ya? Kalau di Aceh nih. Mas itu di bagian daripada perut bumi yang digali untuk mengambil kemakmuran rakyat. Teman-teman yang mungkin ada istilah tak kenal maka tak sayang. Bang Jamaluddin ini adalah dari Aceh ya. Mantan kombatan GAM. Ya. Nah, GAM itu adalah Gerakan Aceh Merdeka ya. Iya. Tapi dulu. Sekarang sudah mencair ya. Alutsista boleh dimusnahkan, tapi ideologi tetap bertahan karena negara tidak hadir memusnahkannya. Masya Allah. Oke. Bang Jamaluddin. Ya. Nama Bang Jamaluddin, wah, kan di berbagai media di Indonesia. Bang Jamaluddin ya, ini cerita sebelum sampai di Amerika ya, sejarahnya itu menjadi kombatan GAM sejak usia berapa tahun dan kok bisa bergabung itu mengapa nih sejarahnya nih? Sejarah historis itu panjang. Oke. Karena kenapa? Dari historis itu kita menjadi Boleh dekat lagi nggak sini, Bang? Keren. Gimana? Teman-teman bisa melihatnya lebih jelas. Oke. Mungkin umur 14-15 tahun mulai masuk dalam ideologi Gerakan Aceh Merdeka. Wow. Di mana ideologi itu dibuatnya fondasi oleh Paduka Yang Mulia Tengku Hasan Muhammad Ditio menjadi anak bangsa untuk mendiri dirinya sendiri. Wow, masih muda nih. Ini mudah sekali. Ini apa? Punya anak ya. Ini saya kebayang usia ini adalah usia SMP kan? SMA ya. Di mana masih bisa beraktivitas, tapi sudah masuk ke medan perangnya. Ya. Misalnya medan di hutan segala macam. Itu orang tua itu tahu nggak atau gimana? Tahu kan? Dan merestui pada saat itu ya? Ya merestui aja, welcome aja kan. Begini, pada masa itu tahun 98-99 ya pernah Indonesia sedang reformasi besar-besaran. Oke. Yang kedua, pada masa itu tahun 1976 ideologi Aceh Merdeka sudah dibentuk di Aceh tentang terhadap perawanan negara kesatuan Republik Indonesia. Tentu punya alasan dan tujuan yang jelas di saat deklarasikan kemerdekaan Aceh itu pada tahun 1976. Kalau saya cerita historis itu panjang. Proklamator kemerdekaan Aceh Tengku Hasan Muhammad Ditio pernah menginjak di universitas di sini. Temple University. Ya, di Temple University. Mungkin saya kemarin di Liberia, saya masuk, saya lihat coba kesut nama beliau muncul. Luar biasa. Tapi gini Bang ya, abang ini dulu kan masih zaman perangnya ikut kombatan ya kan. Itu dulu apa? Kalau kombatan tuh dulu prajurit atau tentara kan sebenarnya? Tentara ya. Dan megang senjata nggak? Iya. Senjata apa nih? Saya menggunakan ada dua senjata, laras panjang, laras pendek. Laras panjang saya gunakan ADV. ADV itu senjata buatan Rusia. Senjata itu dibentuk untuk one shot, one kill. Satu pelor, satu musuh gitu harus. Dan itu berapa lama? Untuk belajar itu tak mudah. Nggak mudah. Kita dididik, didoktrin, itu dikirim ke medan tempur, itu membutuhkan waktu lebih kurang sekitar 6 bulan gitu. 6 bulan? 6 bulan. Setelah itu bertempur ya? Alam yang mengajari kita selanjutnya bagaimana kita hidup, bagaimana kita mati, bagaimana kita melawan. Dan itu masuk keluar hutan tuh dari biasa ya. Makan ketemu dia biasa. Itu begini. Kalau kita bilang gerilyawan, seolah-olah orang-orang ini berpikir gerilyawan ini susah sekali hidupnya. Ya betul, karena di alam ya. Tentara itu jangan pernah berpikir secara mindset negara manapun, tentara negara manapun, baik gerilyawan maupun tentara kesatuan negara Republik, itu pun mereka punya berpikir begini. Semakin kita masuk dalam areal perang itu, semakin libido perang itu semakin tinggi. Dia ibarat gini, ada sebuah morfifil itu semakin tinggi kita, semakin dalam kita masuk dalam perang itu, semakin nikmat kita nikmati itu. Jangan berpikir perang itu adalah susah. Jangan tanyakan pada tentara itu, para militer, para pelaku-pelaku perang itu susah nggak perang? Mereka nggak susah. Karena sudah terdoktrin ya. Doktrin. Susah. Kita begini. Kita mencubit satu tangan, sakit itu bukan di sininya. Bagaimana mau respon pikiran itu untuk mencubit satu hal itu? Saya sakit tidak sih? Nah, sama seperti saya. Orang mungkin saya masuk ke temple ini, susah nggak sih?
Ada orang yang mengatakan, oh mana bisa dia nggak bisa bahasa Inggris. Tujuannya saya ini emang saya belajar bahasa Inggris. Kenapa nggak bisa masuk? Betul, betul. Kenapa saya bisa datang ke Amerika, sedangkan saya tidak dibantu oleh pemerintah untuk mendapatkan beasiswa? Nah, sedangkan saya juga orang-orang pelaku perang yang seharusnya dana rampasan perang itu yang ada di Aceh itu saya harus mendapatkan untuk sekolah. Kita nggak mendapat. Tidak mendapat itu susah. Bagi saya enggak, karena saya nikmati. Kemandirian gitu. Oke, sekarang nikmati. Jadi agak susah. Kalau nggak saya nikmati itu susah. Waduh, oke. Sekarang ini saya mau ingin tahu ya, dalam keadaan perang itu kan abang itu juga ikut sekolah, ya kan? Dan itu bagaimana mengaturnya? Apalagi sampai saya itu melihat tuh sudah gelarnya itu ya S2 ya. Dari mana lulusan itu Pak? Sarjana ekonomi, sarjana hukum atau gimana? Boleh terangkan nggak? Gini, saya di tahun daerah-daerah perang itu sebenarnya ada satu daerah perang itu kebenaran hanya ada di ujung Bajonet. Diakui atau tidak akui, benar atau tidak benar, kebenaran itu ada di Bajonet prajurit masing-masing. Oke. Pada waktu itu saya dimulai perang itu saya kelas 2 SMA dan menyelesaikan SMA itu di tahun 2003 awal. Di mana daurah-daurah militer yang sedang berkecamuk. 2003 itu 2004 saya terlibat dengan perang besar sampai 2005. Nah, tapi saya tidak sekolah pada waktu itu. Tidak selesai. Tapi saya belum mengambil ijazahnya, belum saya ambil. Setelah kesepakatan damai antara pimpinan GAM dengan pemerintah Republik Indonesia di Helsinki 15 Agustus 2005. 2005 betul. Itu saya menganggur 1 tahun 2015-16 yang mendaftar S1 manajemen di Medan. Sekolah habis itu dia selesai itu di 2015 saya mendaftar 15-16 saya mendaftar magister manajemen di Universitas Syah Kuala. Ya, di Banda Aceh. Oke. Dan juga pada tahun yang sama saya juga belajar hukum muamalat di Bandung. Betul. Dengan part-time, jadi sesuaikan waktu. Lalu saya lanjutkan pada 2018, saya lanjutkan tahun 2021. Saya lanjutkan magister hukum di Universitas Syah Kuala. Seharusnya saya memiliki pesan sih kepada pemerintah Indonesia dalam video ini. Semoga para atas, para pelaku pendidikan Republik Indonesia jangan hanya sebatas menyelesaikan penyusunan alutsista gerilyawan. Mudah-mudahan. Karena ada ideologi yang pupuk dengan sempurna, dia akan tumbuh kapan saja. Mengelantarkan orang-orang gerilyawan ini yang sudah ikhlas untuk kembali kepada negara kesatuan, lalu mengelantarkan, itu sangat bahaya. Karena ideologi itu akan tumbuh. Aduh, Masya Allah. Seharusnya negara hadir ke saya. Hadir ke saya, membimbing dan membina. Karena kenapa? Saya mengambil jalur akademik untuk bagaimana bisa membangun negara ini, bisa membangun Aceh dengan intelektual yang bermutu, dengan kemanusiaan yang beradab, dan kedaulatan negara Republik Indonesia yang tetap utuh. Kalau negara nggak hadir ke saya, bagaimana saya berbakti dan mengabdi kepada negara? Oke. Jadi ini kisahnya karena setelah saya membaca biodata beliau ya, karena kita bisa riset nama-nama beliau, ternyata walaupun dari kombatan mereka sudah kembali ya kan, tapi mau berbakti kepada Ibu Pertiwi dan istilahnya membangun kan ya. Nah ini sekarang ngomong cerita tentang lalu kan sudah kita kupas ya. Nah sekarang dalam masa sekarang ini sekarang ada di Temple University-nya. Sampai ke sini dan terus dalam rangka apa nih? Boleh cerita juga nggak nih? Ya, kalau mau serius, saya ke sini adalah untuk belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris. Selanjutnya saya akan mencari beasiswa apakah dari negara Amerika ataukah dari negara Indonesia. Kalau pemerintah Indonesia masih menganggap saya sebagai anak bangsa, saya mengharap beasiswa dari pemerintah Indonesia. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Kalau pemerintah Indonesia tidak menganggap saya sebagai anak bangsa, saya akan mencari beasiswa di negara-negara lain di mana yang ini. Saya sebenarnya yang harus diperhatikan oleh negara. Kenapa? Saya dari melakukan pemberontakan terhadap negara, mau kembali kepada Ibu Pertiwi, tapi Ibu Pertiwi tidak menghargai saya, tidak menganggap saya itu ada loh. Sebentar, dalam arti apa nih? Mengapa tidak ada itu dalam arti apa? Saya berapa kali mencari beasiswa dan tidak pernah dapat. Negara tidak pernah memberi beasiswa kepada saya. 4 fakultas saya lewati, negara tidak hadir ke saya. S1 manajemen saya tidak hadir, S2 manajemen saya nggak pernah hadir, S1 hukum negara nggak hadir ke saya, S2 hukum negara nggak hadir ke saya.
Akhirnya sebab datang ke sini dengan biaya sendiri. Ya, saya sendiri ya, di mana yang bisa saya ambil, saya ambil. Okay. Yang penting pendidikan saya bisa tercapai. Karena target saya gini, saya harus selesaikan doktor itu. S3-nya harus selesaikan. Dengan apapun cara, mau orang ketahuin saya, mau orang mengatakan saya apa ya, nggak masa bodoh bagi saya. Mau negara hadir, kalau negara hadir ke saya akan mengabdi kepada negara. Kalau negara nggak hadir ke saya, bagaimana saya mengabdi kepada negara? Baik. Ini masukan terhadap penyelenggara negara. Oke. Bagaimana menyelesaikan konflik itu yang abadi? Kalau memang dianggap itu para gerilyawan itu adalah yang perlu kembali kepada Ibu Pertiwi, ya kembalikan dengan sempurna. Oke. Jangan hanya begini. Negara berhasil meluncuti seluruh alutsista GAM, tapi negara tidak berhasil meluncuti ideologi GAM. Tapi kondisi sekarang ini kan sudah mencair kan? Ya, is okay. Sudah oke ya. Oke, alhamdulillah. Secara lawan, is okay. Tapi secara ideologi kan nggak pernah yang tahu. Oke, ideologi itu berarti kembalikan pada diri masing-masing person ya. Sebenarnya gini, seperti saya hari ini kecewa nggak terhadap negara? Kan nggak pernah hadir negara tanya ke saya, kecewa nggak saya? Hari ini kita nggak perlu pernah menggunakan senjata untuk melawan sebuah negara, teknologi sangat tinggi. Saya nggak tahu kita satu hari video ini dilihati oleh negara-negara yang punya kepentingan dengan Indonesia, mencari hubungan dengan saya, digunakan saya oleh orang lain. Sama aja kan? Oke. Itu logik hukumnya. Logik hukumnya gitu. Dan bisa aja orang membuat jurnal internasional tentang Aceh dengan historisnya Aceh terhadap Indonesia. Apalagi dengan kondisi pemerintah Indonesia hari ini begitu kacau balau politiknya. Ya, mau mendekati pemilu ya. Kita sebentar lagi kan akan ada pemilihan presiden ya. Ya. Sebagai closingnya dari acara ini, kira-kira pesan-pesannya inspiratif lah buat generasi dan buat para pendengar di mana saja berada gitu. Gini, para pemimpin bangsa saya pikir perlu belajar banyak negara. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memerintahkan untuk mencerdaskan anak bangsa. Itu harus catat satu. Yang kedua, harus memelihara anak yatim dan fakir miskin. Amerika ini adalah negara liberal, kapitalis. Indonesia adalah negara berkedaulatan dengan banyaknya agama. Belajarlah cara mendidik anak bangsa di Amerika. Belajarlah cara melindungi segenap anak bangsa dari tanah Amerika. Tanah Amerika gitu, oke. Nah, ini rencana berapa tahun nih kuliah di sini? Saya ini untuk short course-nya 3 bulan, Januari, Februari akhir saya selesai. Nah, setelah itu kemarin saya ada coba apply beasiswa untuk doktor. Saya sudah diinterview dari pihak pemerintah Amerika. Sudah dapat interview, tapi belum mengokekan dapat nggak beasiswa itu atau tidak. Karena untuk studentnya adalah dokter belum saya apply ke universitas. Oke. Jadi belum kelihatan, belum tahu ya berapa bulan, berapa tahun gitu. Oke. Terima kasih banyak Bang Jamal atas ngobrol-ngobrolnya yang sangat inspiratif dan inspirasi. Mudah-mudahan cita-cita Bang Jamal tercapai dan saya berharap tetap semangat ya dan tetap maju terus untuk membangun bangsa Indonesia. Amin. Salam penyelenggara negara yang ada di negara Republik Kesatuan Republik Indonesia. Amin. Merdeka.